Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yeye Wima Riaya Natasha, dosen tetap pada program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram. Video ini merupakan salah satu bentuk pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran pada sertifikasi dosen 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Manajemen Isu dan Krisis. Terdapat 4 CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa agar memiliki pemahaman konseptual terkait jenis dan tahapan isu, serta krisis, juga kemampuan praktis dalam monitoring isu, menganalisis situasi krisis, serta menyusun strategi respon dalam menangani isu dan krisis. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan menggunakan pendekatan case-based learning. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi diminta untuk melakukan monitoring isu dan mengidentifikasi posibilitas krisis yang kemudian menjadi dasar dalam menyusun strategi respon terhadap krisis yang terjadi. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, diantaranya adalah konsep isu dan manajemen isu 3 pertemuan, peran dan fungsi humas dalam aktivitas manajemen isu dan krisis 1 pertemuan, konsep krisis dan manajemen krisis 3 pertemuan, kemudian dilanjutkan UTS Case Based Learning dengan membuat logbook monitoring dan identifikasi isu 1 organisasi atau perusahaan selama 1 bulan. Konsep publik dan identifikasi publik dalam krisis 1 pertemuan, perilaku komunikasi di masa krisis dalam situational theory of the public 2 pertemuan, Cluster krisis dan situational crisis communication theory 2 pertemuan, strategi respon dalam mengelola citra dan reputasi pasca krisis 2 pertemuan, terakhir UAS Case Based Learning dengan merancang strategi respon dalam menangani krisis berbasis data monitoring dan analisis situational theory of the public dan situational crisis communication theory. Bobot penilaian dari mata kuliah ini adalah keaktifan sebesar 10%, logbook monitoring isu sebesar 25%, studi kasus sebesar 30%, dan rancangan strategi respon sebesar 35%. Metode pembelajaran yang kami laksanakan secara blended learning. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada pertemuan kedua, yakni konsep isu dari pengertian, tahapan, dan jenis isu. Selamat menyaksikan. Pagi hari ini teman-teman sesuai dengan kesepakatan di minggu lalu berkaitan dengan apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester, maka pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep isu. Jadi, pertemuan hari ini saya berharap bahwa mahasiswa mampu menjelaskan konsep isu pertama, kedua mampu menjelaskan jenis-jenis isunya, gitu ya. Kemudian yang ketiga mampu menjelaskan tahapan dari isunya. Oke, sebelum kita mulai ke materi, gitu ya, tolong teman-teman buka sianya masing-masing dan melakukan presensi. Silakan, saya beri waktu 2 menit. Sudah semua? Jadi, untuk memulai pertemuan kita hari ini, mari kita berdiskusi dulu. Ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan ke teman-teman. Pertama, kita sering ya mendengar kata isu? Jadi, ketika mendengar kata isu itu, teman-teman apa sih yang ada di pikirannya? Apa sih isu itu? Silahkan. Kalau menurut saya isu itu adalah pembahasan yang lagi ramai dibicarakan semua orang gitu, kayak topiknya itu lagi hype banget di kalangan masyarakat. Dan juga untuk sifat dari isu itu
dia tuh belum jelas kebenarannya, jadi masih simpang siur, masih sekedar tuduhan aja gitu, belum ada kasus yang jelas gitu. Oke, terima kasih Andra. Ya, oke. Jadi pertama, menurut Andra, isu itu tidak jelas, kemudian lagi hype banget nih, gitu. Yang lain selain itu sama pemikiran? Oh, silakan. Menurut saya isu itu masalah atau kabar yang belum tentu benar, yang belum bisa dibuktikan benar. Oke, berarti sama-sama tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tapi bentuknya adalah masalah. Yang lain? Selain masalah dan sesuatu yang lagi hype dibicarakan orang lain, apa sih isu itu? Silakan. Isu itu kondisi, peristiwa, atau persoalan yang sedang berkembang dan berpotensi mempengaruhi citra, reputasi, atau hubungan organisasi antara perusahaan dengan publik. Oke, berarti dia berdampak terhadap aktivitas organisasinya. Nah, sekarang kita geser. Lalu, isu dan masalah itu sama atau enggak? Tadi disebutkan adalah satu masalah gitu kan? Nah, isu sama masalah itu sama enggak? Beda. Apa bedanya? Silakan Mas. Kalau masalah itu hambatan nyata sedang terjadi atau bisa harus segera diselesaikan, sedangkan isu itu masih menjadi perbincangan publik. Oke, menarik. Yang lain sama? Silakan. Kalau saya masalah itu kayak suatu hal yang ada jalan keluarnya, cepat kita mencari keluarnya itu. Karena sebelumnya bisa jadi masalahnya sudah ada di sebelumnya, tapi kalau isu ini masih suatu hal yang abstrak, kayak sana sini omongan orang gitu. Oke, bagus sekali. Lantas, apakah isu itu selalu negatif? Enggak. Tadi kan disebutkan isu itu nggak jelas gitu ya, ramai diperbincangkan. Apakah dia selalu negatif? Bisa positif? Bisa. Oke, itu adalah pengantarnya. Sebenarnya kalau kita mau melihat isu, ada 3 elemen utama teman-teman. Jadi yang pertama adalah dampaknya itu luas. Kalau dampaknya lebih ke personal, maka itu menjadi masalah, bukan menjadi isu, gitu ya. Kemudian yang kedua, adanya ketidakpastian. Tadi beberapa teman sudah menyebutkan bahwa isu itu nggak pasti, belum tentu benar, gitu ya. Ketiga, perbedaan pendapat pro dan kontra. Tadi disebutkan, oh ramai menjadi perbincangan, hype banget nih jadi obrolan di media sosial, karena ada perbedaan pendapat antara orang yang pro terhadap sesuatu dengan yang kontra terhadap sesuatu. Nah, itu adalah isu. Namun, dalam materi komunikasi krisis gitu ya, yang disebutkan tadi adalah aktivitas yang mempengaruhi reputasi dan citra organisasi. Bagaimana cara dia mempengaruhinya? Karena di sini isu itu dianggap sebagai kesenjangan. Jadi ada gap antara ekspektasi gitu ya dengan kinerja organisasi. Jadi kita sebagai masyarakat nih punya ekspektasi nih terhadap suatu organisasi, bahwa organisasi akan keras gitu ya terhadap pelecehan seksual yang terjadi di suatu institusi. Tetapi ternyata kinerja institusinya tidak memberikan hukuman yang keras bagi pelaku pelecehan seksual yang ada di institusi tersebut. Nah, ini kan ada gap. Nah, itu menjadi isu. Sehingga isu ini perlu dikelola dengan baik. Ketika isu tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan krisis. Masalahnya, teman-teman, ketika kita berbicara tentang isu, organisasi ini berada pada lingkungan yang penuh dengan isu. Banyak sekali isu di sekitar kita. Masalahnya, tugas PR atau tugas teman-teman ke depan adalah mengidentifikasi isu mana yang layak direspon cepat dan isu mana yang bisa dimonitoring saja. Jadi kita bisa membuat monitoring isu gitu ya, berkaitan dengan di lingkungan organisasi kita. Kemudian kita buat prioritasnya. Mana sih yang paling berpotensi menjadi krisis? Mana yang agak kurang nih potensi menjadi krisisnya, dan seterusnya. Semakin tinggi berpotensi menjadi krisis, itulah yang harus diselesaikan pertama kali. Kita lanjutkan ke jenis isu.
Jenis isu itu sebenarnya kita bisa melihat dari 3 hal, teman-teman. Dari sumbernya, kemudian dari aspek dampaknya, dan dari aspek keluasannya. Kalau dari sumber, jelas ada internal, eksternal. Kalau isu yang berasal dari internal, berarti isu yang hanya diketahui oleh pihak manajemen saja. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh? Yang tahu hanya internal organisasi nih, contoh isunya apa nih? Itu ada masalah pribadi antar staff gitu kan. Masalah pribadi antar staff itu isu atau masalah? Masalah. Misal, ada pertanyaan berkaitan dengan kesejahteraan anggota organisasi itu layak dibayar nggak sih? Siapa yang tahu take home pay seseorang di suatu perusahaan? Manajemennya, internal anggota organisasinya. Orang luar tidak akan tahu tentang kesejahteraan itu. Itu adalah yang bersumber dari dalam. Kemudian di sini, ke diskriminasi laki-laki dan perempuan. Ada nggak diskriminasi? Oh, yang menjabat jadi pimpinan itu rata-rata laki-laki, perempuan tidak punya karir yang bagus, yang tahu hanya manajemennya saja. Kemudian kalau eksternal itu berasal dari luar organisasi. Jadi di sini ada banyak sekali termasuk regulasi pemerintah mempengaruhi. Nah, itu adalah isu yang berasal dari luar. Selanjutnya adalah dalam aspek dampak. Pada aspek dampak ini ada 2, defensif dan ofensif. Jika defensif, berarti ada upaya mempertahankan diri. Kalau ofensif, isu itu bisa dimanfaatkan oleh organisasi untuk meningkatkan citra perusahaan. Sehingga ketika defensif ini, di sini disebutkan contohnya adalah isu perusahaan yang memberi aliran dana pada Israel. Sekarang lagi boikot kan? Ketika ada isu itu, maka perusahaan itu harusnya defensif, melindungi citranya. Oh, saya tidak ada aliran dana ke Israel. Oh, perusahaan kami memberikan sumbangan untuk Palestina, bukan ke Israel. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah upaya defensif perusahaan. Nah, kalau ofensif, misalnya isu tingginya biaya pendidikan. Ketika biaya pendidikan itu tinggi, maka organisasi-organisasi yang tertarik atau fokus terhadap kualitas pendidikan, dia akan menggunakan isu ini sebagai upaya meningkatkan citra dengan membuat program CSR gitu ya untuk beasiswa. Isu biaya itu kan negatif ya, biaya pendidikan tinggi negatif, tapi diputar sebagai hal yang positif untuk meningkatkan citra dengan membuat beasiswa. Nah, kemudian ini aspek keluasan itu ada 4, teman-teman. Jadi yang pertama universal, kedua advokasi, yang ketiga adalah selektif dan praktis. Di sini sudah saya beri tanda merah untuk kata kuncinya. Jadi kalau universal itu umum, mempengaruhi banyak orang. Di sini contohnya kenaikan BBM. Mempengaruhi kehidupan teman-teman nggak? Mempengaruhi kehidupan saya juga. Atau misalnya menurunnya nilai rupiah, mempengaruhi teman-teman? Iya. Kemudian yang kedua adalah advokasi. Muncul karena disebarkan kelompok tertentu sebagai representasi dan mendorong perubahan. Contohnya adalah isu gender pay gap. Bagaimana kemudian kelompok laki-laki gitu ya, itu dibayar lebih tinggi dibandingkan perempuan meski jabatannya sama. Biasanya yang akan mengangkat isu ini adalah kelompok HAM, di mana dia ingin menunjukkan bahwa hak asasi manusia antara laki-laki dan perempuan itu sama. Jika pekerjaannya sama, workload-nya sama, maka bayarannya juga harus sama. Kemudian yang ketiga adalah isu selektif, mempengaruhi kelompok tertentu saja. Mahasiswa ilmu komunikasi kalau mau ujian skripsi, syaratnya itu harus 500. Isu ini hanya akan mempengaruhi kelompok mahasiswa komunikasi saja. Yang lain tidak akan terpengaruh. Itu adalah selektif. Kemudian praktis. Kalau praktis ini melibatkan para pakar. Kalau di komunikasi banyak gitu ya. Salah satu contohnya adalah ketika iklan rokok itu kan tidak boleh menunjukkan produknya. Kemudian dia tidak boleh ditayangkan pada jam-jam prime time, biasanya tengah malam. Itu ada aturannya. Sehingga bagaimana cara mengemas iklan yang baik dan menarik itu menjadi isu yang praktis bagi para pakar pembuat iklan. Apakah masyarakat yang mengkonsumsi
perokok akan memberikan perhatian terhadap isu tersebut? Tidak, karena dia hanya membutuhkan pembeliannya saja. Selama barangnya ada, oke, nggak masalah. Tapi para pengiklan, produser, dan pemilik rokok, itu dia harus memperhatikan bagaimana ya caranya saya promosi tanpa melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jenis isu kita bisa melihat dari berapa aspek? 3. 1. Sumber, aspek dampak, keluasan. Kalau berdasar dari sumber ada isu apa saja? Internal dan eksternal. Kemudian aspek dampak, defensif, ofensif. Keluasan? Oke, bisa ya? Bisa mengidentifikasi kira-kira? Bisa, oke. Nah, selanjutnya, ini adalah tahapan isu, teman-teman. Jadi isu itu kan selalu berkembang. Bagaimana sih kemudian isu itu bisa muncul dan bagaimana kemudian isu itu bisa berpotensi menjadi krisis dan juga isu itu meredup. Di sini adalah tahapannya. Tahapan pertama, isu itu selalu ada, tetapi kita selalu menaruh perhatian terhadap isu tertentu. Nah, itu adalah tahap origin. Di sini tugas PR adalah proaktif memonitor lingkungannya. Kalau PR tidak proaktif, dia tidak akan tahu isu apa saja yang terjadi di lingkungan organisasinya. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu mediation. Jadi di sini disebutkan bahwa isu itu berkembang ketika dukungan publik mulai meluas, sehingga PR harusnya ngapain? Harusnya mengelola arus informasi. Informasinya itu harus dibuka dua arah. Kalau isu, tadi kan disebutkan isu itu tidak pasti, tidak jelas. Kalau dia tidak pasti dan tidak jelas, maka PR-nya public relations adalah membuka arus informasi secara terbuka dan dua arah. Meminimalisir ketidakjelasan, meminimalisir kesimpang siuran. Kemudian organization. Jadi di organization ini, isu yang sudah mulai meluas itu sudah mulai terendus oleh media, sudah mulai dipublikasikan oleh media, dan berulang kali di-up oleh media. Sehingga isunya semakin meluas. Masyarakat sudah mulai membentuk jaringan, sudah mulai menjadi perdebatan di ruang media sosial misalnya. Sudah muncul kubu-kubu, siapa yang pro, siapa yang kontra, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Itu. Akhirnya ini yang mengarah pada isu-isu viral. Itu teman-teman. Ini pada tahap organization. Maka di sini tugas PR adalah memberikan respon yang jujur, harus terbuka dan jelas. Nah, karena perluasan isu itu menyebarnya cepat oleh media massa, maka PR itu harus membangun media relations yang bagus. Kalau kita sudah melawan opini publik gitu ya, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus memanfaatkan media massa juga untuk mengcounter opini publik. Kita harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka melalui media massa. Disinilah peran media relations itu, ya. Nah, kemudian ketika dalam proses ini PR tidak mampu menanggulangi itu, maka menjadi krisis. Tetapi ketika PR mampu menanggulangi itu, maka pindah ke tahap selanjutnya, yaitu resolution, di mana isu telah teratasi, pemberitaan media sudah mulai menurun dan perhatian masyarakat berkurang. Lalu apa yang dilakukan PR? Mengidentifikasi isu-isu yang lain yang sekiranya berpotensi menjadi, kayaknya sudah paham semua ya? Benar? Insya Allah, oke. Kita buktikan pemahaman teman-teman. Kita buktikan dengan kuis. Siapkan HP-nya. Silakan siapkan HP-nya semuanya. Silakan scan barcode-nya. Masukkan game PIN-nya. Input namanya, bisa? Rita sudah masuk, Fani, Hasbi, Andra, Lian, oke. Kita tunggu yang lain, silakan. Ada yang belum?
Oke. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Satu lagi ya? Oke. Bisa? Bisa? Sudah? Oke. Kita mulai ya. Isu yang hanya diketahui oleh pihak manajemen dan anggota organisasi. Oke, ada yang terlambat menjawab? Siap-siap pertanyaan selanjutnya? Oke. Masih banyak yang salah ya. Next. Baru 6 orang yang menjawab, 7, 8. Ayo cepat, cepat, cepat. Oke. Siapa? Oh, masih nih. Next. Ini double point teman-teman. Benar atau salah? Oke. Masih banyak yang terkecoh, Bung. Double point lagi teman-teman. Contoh isu ofensif adalah perusahaan melakukan apa? Baru 4 orang yang menjawab, 5. Oke. Oke. Ini tidak goyah teman-teman. Pertanyaan terakhir. Oke, kita akan lihat ya podiumnya. Podiumnya. Uton, siapa Uton? Weh. Nis. Nomor 1. The one and only. Nih. Oke, ini runner up-nya nomor 4 dan 5, gitu ya. Oke, jadi itu adalah salah satu assignment yang bisa teman-teman lakukan untuk menguji gitu ya pemahaman teman-teman berkaitan dengan isu, jenis isu dan tahapan isunya. Nah, ternyata tadi ada beberapa yang masih suka terbolak-balik. Jadi nanti saya harap teman-teman bisa mempelajari kembali dan kita akan membuat monitoring isu sebagai tugas kelompok di minggu depan, ya. Kita bagi kelompok dulu teman-teman. Jadi kita berhitung 1 sampai 4. 1 sampai 4. Oke. Bisa kita mulai dari belakang dulu. 1. 2. 2. Oke. Jadi teman-teman nanti kelompok 1 silakan berkumpul dengan anggota 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi ada 4 kelompok. Tugasnya adalah melakukan monitoring isu selama 1 bulan. Teman-teman lihat isu apa saja yang berada di lingkungan organisasinya melalui media online. Kemudian teman-teman identifikasi isunya. Setelah dikumpulkan, kemudian diidentifikasi. Apa saja yang diidentifikasi? Sumber isunya. Dia internal atau eksternal? Kemudian dampak isunya, dia ofensif atau defensif?
Kemudian keluasannya, dia masuk yang mana? Universal, praktis, advokasi, atau selektif? Itu. Ya, ini dilakukan selama 1 bulan penuh. Tetapi pengajuan progresnya adalah tiap minggu. Jadi masing-masing kelompok mengumpulkan progres monitoring isu setiap minggunya. Bisa dipahami? Nanti saya akan kirimkan format penugasannya. Kita bagi bidang organisasinya dulu ya, biar tidak ada yang tumpang tindih. Oke, kelompok 1 siapa saja? Oke, siap-siap ya kelompok 1. Tentukan organisasi yang bergerak di bidang pertambangan. Ada banyak ya organisasi atau perusahaan pertambangan, nanti dipilih sendiri. Kelompok 2. 4 orang, oke. Pendidikan. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Merah gimana semua merah? Oke, instansi pemerintah. Maka kelompok 4 otomatis mendapatkan bidang kesehatan. Jadi teman-teman pilih saja satu organisasi yang bergerak di bidang terpilih gitu ya. Kemudian lakukan monitoring isunya. Sampai sini jelas? Jelas. Oke. Bisa kita cukupkan? Bisa. Jadi semoga pembelajaran hari ini teman-teman bisa masuk ya, dan kita akan belajar tentang krisis di minggu depan, dan jangan lupa untuk mengumpulkan logbook monitoring isunya sehingga kita bisa melakukan penilaian terhadap prioritas isu mana saja yang bisa kita lakukan programnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih banyak atas atensinya teman-teman. Sekian, terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan singkat dari proses pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Isu dan Krisis pada pertemuan kedua. Mahasiswa diajak untuk memahami konsep isu mulai dari pengertian, tahapan, dan jenis isu melalui paparan materi, tanya jawab, dan diskusi. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan mengumpulkan logbook minggu pertama monitoring isu dari organisasi yang telah ditentukan pada pertemuan hari ini. Mahasiswa belajar mengasah keterampilan berpikir kritis dan strategis dalam mengelola isu dan krisis. Semoga dapat memberikan gambaran terkait proses pengajaran saya yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori dan juga pada pengembangan kompetensi praktis mahasiswa dalam monitoring isu dengan mengidentifikasi isu berdasarkan sumber isu, dampak, dan keluasannya yang dapat dilakukan oleh organisasi, institusi, dan juga perusahaan. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Saya juga mengucapkan terima kasih pada pimpinan Universitas Mataram, kolega dosen, dan semua mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.